ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd, hadirin sidang salat Jumat Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah di tengah kesibukan diri kita menghidupi diri dan keluarga kita sejenak tundukkan jiwa raga kita menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha hidup, menghidup-hidupi kita bahkan menjadi sumber kehidupan kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergulirnya waktu, hari ini kita sudah memasuki Jumat ketiga. Tepatnya tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Itu tandanya kita berada di zona yang benar-benar waspada. Sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator kita, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahr, ada 12 bulan. Musa, Muharram, Safar, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rasha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan ditutup Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah sucikan. Bahkan kalau benar-benar seorang muslim itu menganalisa hubungannya waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, anugerah waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, itu akan terikat dan terkait tentang ibadah kita di hadapannya. Maka ketika Allah bersumpah dengan waktunya wadduha, di sana ada sesuatu yang sangat amazing, ada sesuatu yang sangat luar biasa agung. Kenapa Allah bersumpah wal fajar, demi waktu fajar? Kenapa Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla? Bahkan 10 hari ke depan sampai Allah bersumpah wal fajar wa layalin ashr. Kedua, kalau dianalisa berarti kita ini sudah memasuki bulan-bulan akhir di kalender Hijriah. Yang itu anti klimaks dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi ada Desember. Secara ruh turun, bahkan kantong-kantong kita sudah dipersiapkan karena disibukkan dengan liburan dan liburan anak-anak. Tapi bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan akhir di kalender Hijriah, malah kita ditarik dengan 3 komponen amal ibadah. Komponen yang menguatkan ruhiyah jelas, di sini ada kurban, bahkan ada ibadah yang sangat luar biasa yaitu haji.
Kekuatan komponen ibadah fisik jasmaniyah jelas. Apalagi komponen ibadah yang menguatkan dari sisi maliyah. Harta-harta kita benar-benar itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di antara 12 bulan itu 4 bulannya yang Allah sucikan, salah satu mutataliyat, 3 bulannya ini berurutan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah serta nanti Muharram, sedangkan yang satunya adalah Mudar, ma baina Jumadil akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka kita sudah lewat kurang lebih 20 hari selama kita di bulan Dzulqa'dah. Ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, barang siapa di antara kita yang melakukan satu titik kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan lipat gandakan. Namun sebaliknya, kata ahli tafsir, para ulama menyampaikan kalau sekiranya kita naruh satu titik dosa, kezaliman dan maksiat, maka Allah akan lipat gandakan. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, dan 10 hari ke depan, ini mumpung saya ingatkan sebagai nasihat secara pribadi dan kaum muslimin di media Jumatan ini, Allah bersumpah, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi, di sana ada kata layal. Ini artinya malam-malam. Di sana ada kata asyr, yang dimaksud ahli tafsir di sini adalah malam-malam 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Saya kebetulan dibawakan rezeki oleh Allah bisa melakukan umrah i'tikaf di 10 terakhir. Itu culture-nya memang beda. Lihat, Allah giring kita dimulai Rajab, Sya'ban, Ramadan yang artinya adalah terbakar, Ramdiyu artinya kebanjiran dengan pahala dan kebaikan-kebaikan, Syawal yang artinya itu adalah meningkat. Makanya kenapa man shoma Ramadan summa atba'u syitta min Syawal kana ka shaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari secara baik berurut atau tidak, maka ibarat mendapatkan pahalanya adalah setahun penuh. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menguatkan hadis ini adalah kalau bandingannya 1 hari itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 30 hari di bulan suci Ramadan, 30 kali 10 itu adalah 300. Dan Syawal kita berpuasa sunnah, 6 kali 10 adalah 60. 300 ditambah 60, 360 hari, berarti itu sebanding dengan 1 hari dalam setahun penuh. Dzul Al-Qa'dah hari ini, kemarin Depok, tadi subuh saya lihat, maaf saya dengar, sudah memberangkatkan kloter yang ketiganya. Bahkan di sekitar kita ini sudah geliatnya para jamaah haji, kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, sudah sebagian di antara kita memberangkatkan dirinya memenuhi panggilan mulia, yaitu panggilan haji. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajar ketika Allah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ahli tafsir ketika ditanya mana yang lebih mulia, 10 hari akhir di bulan suci Ramadan dengan 10 awal di bulan Dzulhijjah, kalau tinjaunya malam hari, maka 10 hari akhir di bulan suci Ramadan itu lebih mulia. Makanya kemarin 10 hari akhir yang paling banyak culture-nya adalah jamaah kita dari Timur Tengah. Indonesia lebih banyak sibuk dengan hiruk pikuk mudik dan persiapan lebaran. Tapi jamaah di luar itu benar-benar sibuk untuk menguatkan malam harinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin dalam catatan sejarah di Masjidil Haram adalah awal tahrihi, malam ke-27 adalah malam terpanjang sauknya sampai ke Ma'la, kurang lebih 30 km. Dan itu sesak padat begitu luar biasa. Ahli tafsir ketika ada kata asyr, ini yang dimaksud adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka kalau lebarannya kemungkinan adalah tanggal 29 Juni, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 28 Juni kemungkinan besar, maka kita kurang lebih sepekan lagi akan memasuki di mana kumpulan komponen 3 ibadah ini ngumpul di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, Ustaz ingin memberikan nasihat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytum hilal min dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhahi falyumsi an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kalian sudah melihat hilal awal di bulan Dzulhijjah dan kalau kalian ingin berkurban, maka mohon ditahan untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Kemudian dikuatkan di dalam kitab fikih Said Sabiq, fikih sunnah, yang dimaksud potong rambut walaupun secabutan atau potong sebagian atau potong seluruhnya, itu mohon ditahan sampai prosesi ibadah kurban telah dilaksanakan. Kemudian saumi yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalah. Berpuasa di hari Arafah itu akan menggugurkan 2 tahun, setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dan ibadah yang penuh klimaks ini adalah ibadah haji. Ada banyak cerita, ada banyak jamaah yang benar-benar ini adalah panggilan ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji secara esensi itu adalah rihlah menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan peristiwa ataupun perjalanan yang ditujukan hanya untuk jalan-jalan. Tapi semua rangkaian ibadah haji itu benar-benar diarahkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap ucapan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nangis kalau benar-benar paham. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya siap, saya singgah. Kelak kita semuanya akan dipanggil oleh Allah. Hari ini adalah miniatur kecil. Jamaah haji benar-benar ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala, diedukasi ketika kita semuanya siap atau tidak siap memenuhi panggilan ilahi Rabbi. Kalau hari ini adalah haji ataupun umrah, besok kelak adalah panggilan kematian. Sebelum membahas tentang talbiyah, lihat kenapa jamaah haji itu adalah berihram. Al-ihram adalah at-tajarrud. Berihram adalah melepas. Jamaah haji atau jamaah umrah benar-benar dilatih oleh Allah bagaimana kita melepas pakaian diri kita yang sudah melekat. Ada yang pakaian ASN, ada yang pakaiannya pejabat, anggota dewan, tokoh dan sebagainya. Semuanya dilatih oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini adalah ihram, adalah semuanya tidak penuh dengan jahitan. Dan kenapa tidak menggunakan jahitan? Karena kita indah karena jahitan. Dan kenapa pula ketika berihram komitmennya itu semuanya sama dengan kain kafan. Bahwa kain kafan itu adalah memutus semua kenikmatan dunia. Kain ihram, selama kita berihram sampai tahlul, semuanya kita berkomitmen untuk menggugurkan semua kenikmatan-kenikmatan itu. Suami istri halal, tapi ternyata tidak boleh bermesraan, bahkan berhubungan. Melukai perasaan, fala wala jidala wala rafasa wala jidala, itu pun sama sekali nggak boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mulai berihram belum lagi talbiyah, kalau itu benar-benar dipahami, innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, kenikmatan, laka, milik engkau, wal mulk la syarika lak, kerajaan ini milik engkau, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Dimulai dari berihram, kemudian dari mulai talbiyah, belum lagi dari tawaf. Dan kenapa putarannya itu berbalik tidak seperti dengan arah jarum jam? Kemudian kenapa sa'a yas'a adalah berusaha, berkomitmen, beristiqamah dibarengi dengan doa? Maka ketika Hajar berdoa di Bukit Safa, kemudian berlarian di Bukit Marwah sampai 7 kali, dan 7 kali memberikan sebuah penguatan komitmen berintegritas terhadap tawakal di hadapan Allah, kemudian dibandingkan dengan doa, maka ketika itu keluarlah cucuran Zam-Zam. Zumi, berkumpullah. Dan ternyata Zam-Zam menjadi sebuah pasif kekuatan yang begitu luar biasa, balutan antara konsistensi, komitmen, tawakal, doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jamarat, yang penuh klimaks lagi adalah al-hajju Arafat. Haji itu adalah Arafah.
Ketika kita dikumpulkan para jamaah haji di hari Arafah menjadi miniatur kecil, kelak kita akan dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Sejengkal matahari, ada yang berjalan dengan kaki mereka, ada yang berjalan dengan muka mereka, dan mereka mencari syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ke kanan, ke kiri, ke Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada amalan kita masing-masing. Jamaah haji saat ini benar-benar akan diedukasi, ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan klimaksnya ruhnya jelas, jutaan, bahkan fisik pun iya, harta-hartanya pun iya. Maka awal di bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang begitu luar biasa. Doa-doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita doakan jamaah haji kita yang akan berangkat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan di tanah suci, melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan ibadah haji dengan kekuatan fisiknya, ruhiyahnya, bahkan harta-hartanya, untuk mengabdi, beriman, melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jamaah kita semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi nasihat bersama, mari kita songsong 10 awal di bulan Dzulhijjah yang akan tiba menghadapi kita. Dan Allah telah bersumpah wal fajr wa layalin 'ashr. Di sana ada amalan-amalan mulia yang perlu kita siapkan, dan semoga ruhiyah kita semakin meningkat, iman kita semakin tersiram dengan amalan-amalan mulia di bulan Dzulhijjah ini. Dan semoga jamaah kita yang sudah terdengar baik secara media cetak maupun media sosial, dan semoga jamaah haji kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan ruhiyah agar bisa melakukan ibadah haji di tanah suci dengan kemuliaan, dengan kemudahan, dan semoga mereka mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika al-karim 'azim sultanik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور أهلنا وأولادنا. اللهم يسر أمور آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى في الحج والعمرة يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العودة بزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحج والعمرة وزيارة مسجد الأقصى يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وعمرتنا وحجنا يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا يا الله إنك سميع الدعاء وإنك مجيب الدعوات يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.